melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen dan Jiang Chuan telah keluar dari menara Chunpeng. Mereka berdua dihadang oleh kelompok pembunuh. Setelah membuat Jiang Chuan pingsan, Xiao Chen melawan para pembunuh menggunakan teknik teriakan langit. Di saat semua orang telah terbunuh, Ah Heng dan gadis Wen muncul. Xiao Chen mengetahui Ah Heng memiliki jiwa ganda. Setelah beberapa obrolan, Xiao Chen mengetahui mereka berdua berasal dari Taiko Yin. Kemudian memberikan teknik telapak tangan Xuan Ming agar patriark mereka bisa menerobos ke ranah transformasi dewa. Xiao Chen juga memberikan ejekan ketika dia mendengar patriark Taiko Yin masih berada di puncak Hedao. Gadis Wen menjadi marah mendengar perkataan Xiao Chen. Namun Xiao Chen tidak mempedulikan. Dia tersenyum kecil. Gulungan telapak tangan Xuan Ming diambil dari Jiang Chuan, kemudian diberikan kepada Ah Heng. Ah Heng terdiam menatap gulungan tersebut. Di saat yang sama, Xiao Chen mengambil telapak tangan Ah Heng, yang membuatnya tersentak. Dia menuliskan sesuatu pada telapak tangan Ah Heng. Kemudian menyuruh menyampaikan pesan tersebut kepada patriark. Setelah itu, dia bisa kembali menemui Xiao Chen di King Yumen. Gadis Wen penasaran apa yang ditulis oleh Xiao Chen. Ah Heng mengatakan, pelatihan fisik tertinggi. Di balik cabang pohon, juga ada Long Pejia. Dia melihat kalau Xiao Chen cukup kuat, namun dia tidak menyangka dia sendiri akan menjadi seorang pelayan. Kembali ke Xiao Chen, dia berpikir sudah banyak mengumpulkan bawahan. Sekarang, saatnya untuk menembus tahap ketiga, pemurnian tubuh Taiko. Dengan begitu, basis kultivasinya dapat dibandingkan dengan seseorang yang berada di puncak Hedao. Berpindah ke hari berikutnya, di menara Chunpeng. Jian Chuang akhirnya sadar, kepalanya masih pusing. Dia tidak bisa mengingat apapun. Di sampingnya ada Pen Yi, Long Peijian, dan Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan, dia akan kembali ke King Yumen, kemudian menyuruh mereka menunggu kabar. Xiao Chen pun kembali bersama dengan Jiang Meng. Dalam kunjungannya ke kota Tianyuan, Jiang Meng merasa senang. Berpindah ke King Yumen, kamar Duan Xiliang. Xiao Chen sudah berada di sana dan bertanya, apakah ada murid berbakat yang bergabung dengan King Yumen. Duan Xiliang memberikan daftar siswa berbakat. Xiao Chen menyuruh mengumpulkan mereka semua. Dia akan mengevaluasi secara pribadi. Berpindah ke hari berikutnya, para murid sudah berkumpul. Mereka mendengar, hari ini, master tertinggi akan mengunjungi mereka. Seorang murid yang bernama Chu Tiansu sangat bersemangat. Ini adalah sebuah kesempatan langka baginya. Dia berbicara kepada temannya yang bernama Li Xingyun, mengajak dia maju bersama. Dalam hati, Li Xingyun berpikir, dia harus tampil sebaik mungkin. Dia tidak bisa membiarkan saudaranya, yaitu Chu Tiansu, kehilangan wajah. Xiao Chen muncul, dia sudah menjadi Su Tiansun. Wajah para murid berbinar. Su Tiansun ini adalah idola semua murid yang ada di King Yumen. Su Tiansun mengatakan, kedatangannya hari ini untuk memilih satu orang yang akan menjadi murid pribadinya. Mendengar hal itu, semua murid tersentak. Mereka merasa seperti tersambar petir. Duan Xiliang juga merasakan hal yang sama. Dia berniat membuat Su Tiansu memilihnya sebagai murid. Dengan tatapan mengintimidasi dari Su Tiansun, Duan Xiliang tidak berani berbicara lagi. Chu Tiansu semakin bersemangat. Dia berniat menjadi orang tersebut. Di samping, Li Xingyun berpikir, jika hanya satu orang, Chu Tiansu pasti lebih baik darinya. Persyaratan menjadi murid Su Tiansun adalah mereka yang terkuat, terlepas dari kesejahteraan, potensi, dan pemikiran. Mereka hanya bisa menjadi yang terbaik. Semua orang saling memandang, meyakinkan diri bahwa orang tersebut adalah mereka. Secara pribadi, Su Tiansun akan memberikan penilaian. Pada ujian pertama, siapa yang bisa bertahan, merekalah yang akan lolos. Su Tiansun mengangkat tangan. Dari tangan tersebut muncul sesuatu. Di sekitar murid muncul sebuah kabut. Itu adalah mantra penekan. Mereka semua harus menanggung 20 kali lipat berat badan mereka. Dengan begitu, penilaian pertama dimulai. Melihat banyak murid yang masih bisa berdiri, membuat Su Tiansun senang. Di antara orang yang masih bisa berdiri adalah Chu Tiansu dan Li Xingyun. Chu Tiansu mengingat bagaimana dia telah menjalani hidupnya. Beban berat badan 20 kali lipat bukanlah apa-apa untuknya. Duan Xiliang berkomentar, ada kemungkinan Chu Tiansu ini akan menang. Dia adalah anak dari salah satu pedagang besar di Tianyuan. Su Tiansu mengatakan semua itu belum tentu dan menyuruh Duan Xiliang terus mengamati. Su Tiansu melihat dalam jiwa Chu Tiansu ada sesuatu yang jahat. Berbeda dengan murid yang di sampingnya, dia memiliki api yang berkobar dalam jiwanya. Yang dimaksud adalah Li Xingyun. Melihat murid lain telah jatuh, Chu Tiansu merasa senang. Dia juga memberi penghinaan karena merasa sebagai pemenang. Salah satu murid kembali terjatuh,
yang membuatnya yakin dialah yang akan menjadi pemenang. Chu Tiansu berteriak menyatakan dirinya menang. Tanpa diduga, Lee Xingyun masih belum jatuh. Dengan penuh susah payah, dia menahan tekanan tersebut. Melihat saudaranya belum jatuh, raut wajah Chu Tiansu menjadi jelek. Dalam hati dia bergumam, ada apa dengan orang bodoh ini? Sudah 2 jam, kenapa dia belum jatuh? Aku membencimu. Duan Xiliang yang melihat Lee Xingyun masih bisa bertahan membuatnya tertarik. Su Tiansu merasa, murid ini ketika dia menghadapi kesulitan, dia dapat meningkatkan kekuatannya. Terlihat, Lee Xingyun masih terus berusaha. Keringat di dahinya terus keluar. Chu Tiansu mengatakan, jika Lee Xingyun tidak bisa menahan, dia tidak perlu memaksakan diri. Namun Lee Xingyun mengatakan, dia masih bisa menahan. 1 jam kemudian, Chu Tiansu sudah tidak bisa menahan lagi. Tubuhnya gemetar. Sampai-sampai dia memuntahkan darah. Pada akhirnya dia pun terjatuh. Di lain sisi, Xingyun masih bertahan, namun dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Chu Tiansu mengatakan dia telah menang. Duan Xiliang datang, dia mengatakan, ujian ini bertujuan untuk melihat siapa yang bertahan paling lama. Dan yang bisa bertahan sampai akhir adalah Lee Xingyun. Chu Tiansu mengatakan, Lee Xingyun ini sudah kehilangan kesadaran. Dia adalah satu-satunya yang menang. Su Tiansun juga turun sambil mengatakan, pikiranmu tidak benar, dan kau tidak memiliki ketekunan. Kau tidak bisa menjadi muridku. Chu Tiansu masih belum menyerah, dia meminta 1 kesempatan lagi. Dia akan melakukan yang terbaik. Keluhan terus-menerus dikeluarkan oleh Chu Tiansu. Dia tidak terima, karena telah dikalahkan. Duan Xiliang kembali menegaskan bahwa Lee Xingyun yang menjadi pemenang. Su Tiansun menyuruh Duan Xiliang tidak berbicara lagi. Dia akan memberikan penilaian tambahan. Penilaian kedua akan dilakukan besok. Hari ini, mereka semua bisa beristirahat. Melihat Lee Xingyun tidak berdaya, Su Tiansun menyuruh Chu Tiansu membawanya kembali. Chu Tiansu menatap Lee Xingyun dengan penuh kekesalan. Tapi karena perintah Su Tiansun, dia tidak berani menolak. Menatap kepergiannya, Su Tiansun mengatakan, hati murid itu masih tidak murni. Jika bisa berubah, Su Tiansun bisa menerimanya. Berpindah ke asrama murid, Lee Xingyun akhirnya sadar. Ketika sadar, dia menangis, merasa telah gagal dalam ujian tersebut. Mendengar suara saudaranya di samping, Lee Xingyun meminta maaf karena dia tidak bisa bertahan. Kemudian bertanya, apakah saudaranya yaitu Chu Tiansu bisa bertahan sampai akhir. Chu Tiansu mengatakan dia memang bisa bertahan. Mendengar hal itu, Lee Xingyun berniat memenangkan ujian berikutnya. Niat buruk muncul dalam pemikiran Chu Tiansu, sampai-sampai dia ingin membunuh saudaranya sendiri. Sesaat dia berpikir bagaimana caranya mendapat kepercayaan dari Su Tiansun. Chu Tiansu menyuruh Lee Xingyun beristirahat, sedangkan dia akan menyiapkan makanan. Ternyata dia berniat membuat Lee Xingyun pingsan dan tidak bisa mengikuti ujian selanjutnya. Berpindah ke ruang rahasia King Yumen. Di sana ada Xiao Qian yang sedang berlatih. Aura yang ada di sekitar tubuhnya meluap-luap. Teknik body tempering primordial membutuhkan banyak kekuatan dan energi untuk menerobos ke tingkat 3. Merasakan energi yang tidak cukup, dia menggunakan harta alam untuk memperkuat basis kultivasinya. Harta tersebut melayang di sekitar tubuh Xiao Qian, kemudian Xiao Qian menyerapnya. Harta yang didapat Xiao Qian semuanya milik King Yumen. Harta tersebut dihabiskan, yang membuat Duan Xiliang bersedih. Xiao Qian masih terus meningkatkan kekuatannya. Dalam ruang batin, inti sihirnya masih terus memperkuat diri. Pelatihan berhasil diselesaikan, dan Xiao Qian membuka mata, kemudian mengeluh. Harta alam yang dimiliki King Yumen hanya bisa meningkatkan sedikit kekuatannya. Xiao Qian memanggil Duan Xiliang. Dengan cepat, dia pun datang. Tapi ketika melihat semua harta King Yumen telah lenyap, Duan Xiliang terkejut. Xiao Qian menyuruh Duan Xiliang turun gunung dan mengumpulkan semua harta. Duan Xiliang hanya bisa mengikuti perintah Xiao Qian. Kemudian dia mengingat, menurut legenda, domain Tianyuan memiliki sebuah legenda yang mungkin dapat membantu Xiao Qian. Di pegunungan utara, ada sebuah pena kristal guntur. Letaknya begitu tersembunyi. Di sana juga ada banyak binatang buas yang menjaganya. Kekuatan pena kristal guntur begitu kuat, sehingga setengah prajurit tidak akan bisa menyerapnya. Maka dari itu, tidak ada yang menginginkannya. Mendengar hal tersebut, Xiao Qian menyuruh Duan Xiliang pergi untuk mencari tempat tersebut. Jika itu benar, maka pena kristal akan bermanfaat. Tiba-tiba, serigala bermata 3 menggonggong, dan Xiao Qian mengerti. Dia mengeluarkan batu dengan atribut guntur dan angin. Xiao Qian memberikan batu tersebut untuk meningkatkan kekuatan serigala bermata 3. Melihat serigala bermata 3 mulai melahap kekuatan yang ada dalam batu tersebut, Xiao Qian keluar. Dia pergi ke asrama murid.
Kedatangan Xiao Chen membuat para murid heboh. Di Qingyu-men, Xiao Chen memiliki gelar murid inti. Banyak murid mengaguminya. Xiao Chen berbalik, dia mengenal salah seorang dari murid tersebut. Itu adalah Xiao Mei. Kemudian menanyakan di mana kediaman Zhu Tianxu dan Li Xingyun. Xiao Mei pun memberitahu. Setelah sedikit obrolan, Xiao Mei merasa senang bisa berbicara dengan idolanya. Xiao Chen pun masuk melihat Zhu Tianxu dan Li Xingyun. Xiao Chen dan kedua orang itu sedikit berbasa-basi. Sikap Zhu Tianxu begitu ramah, berbeda dengan Li Xingyun. Dalam obrolan, Zhu Tianxu terus memuji-muji Xiao Chen yang membuatnya risih. Xiao Chen menekankan sebuah kalimat kepada mereka berdua. Kau tidak boleh mengkhianati saudaramu. Perkataan tersebut membuat Zhu Tianxu tersentak. Sebelumnya dia memiliki niat buruk kepada saudaranya. Xiao Chen mengeluarkan dua buah pil. Pil pertama dapat meningkatkan kekuatan, sedangkan pil yang kedua adalah racun. Xiao Chen meminta mereka berdua memutuskan mana yang akan mereka pilih. Setelah mengatakan semua itu, Xiao Chen pun pergi. Itu adalah kesempatan yang diberikan Xiao Chen kepada Zhu Tianxu. Kembali ke tempat pelatihan Qingyu-men, Xiao Chen sudah kembali menjadi Zhu Tianxun. Dia mengatakan, hari ini semua murid akan berjuang sampai menyisakan satu orang. Pertarungan dimulai. Para murid saling menyerang. Pertandingan yang berlangsung tidak teratur. Mereka boleh menyerang siapapun hingga meninggalkan satu orang. Duan Xiliang memberi komentar. Dalam kelompok murid ini, Zhu Tianxu adalah yang terbaik. Tapi dengan pertempuran seperti ini, mereka tidak akan bisa melihat kemampuan terbaik dari para murid. Dari pertarungan, ada juga yang membentuk kelompok untuk menyerang murid yang lebih kuat. Hal yang sama juga terjadi pada Li Xingyun. Kedua murid itu dikepung oleh kelompok lain. Dengan demikian, Zhu Tianxu dan Li Xingyun saling bekerja sama. Pertarungan terus terjadi. Dalam pertarungan tersebut, kekuatan Li Xingyun tidak sehebat Zhu Tianxu. Saat ini, Li Xingyun dalam keadaan terdesak. Dia menyuruh Zhu Tianxu tidak menghiraukannya. Tapi Zhu Tianxu tersentak. Dia mengingat perkataan Xiao Chen. Saat ini, Zhu Tianxun juga mengamati mereka. Maka dari itu, Zhu Tianxu segera menyelamatkan Li Xingyun. Dia menghajar murid lain yang mencoba menyerang Li Xingyun. Kelompok 5 orang menghadang. Mereka ingin melihat bagaimana Zhu Tianxu bisa lolos. Bahkan jika dia mendapat bantuan dari Li Xingyun. Pertempuran 2 melawan 5 dimulai. Serangan terus dilepaskan. Kerjasama di antara mereka berdua cukup baik. Mereka bisa menjatuhkan salah satu dari kelompok 5 orang. Saat ini, tersisa 3 orang. Saat menatap pertandingan, Duan Xiliang mendapat berita baik. Murid-murid Qingyu-men telah menemukan lokasi pena kristal. Menurut informasi, di gunung 300 mil jauhnya muncul sambaran petir, dan ada banyak serigala petir. Mendengar berita itu, malam ini Xiao Chen akan pergi. Karena Duan Xiliang dianggap lemah, dia tidak akan membawanya. Xiao Chen menyuruh Duan Xiliang segera meningkatkan kekuatannya. Dalam pertarungan para murid, tersisa 2 orang, yaitu Zhu Tianxu dan Li Xingyun. Li Xingyun menatap Zhu Tianxu. Mengingat dia adalah saudaranya, Li Xingyun memutuskan untuk menyerah. Mendengar hal itu, Zhu Tianxu merasa senang. Akhirnya dia bisa menang. Dia terjatuh dan terengah-engah. Berpindah ke tempat lain. Di atas gunung banyak petir menyambar. Di sana juga ada banyak monster serigala petir yang meraung. Ada seseorang yang sedang pergi ke tempat tersebut. Dia juga sedang mencari pena kristal. Melihat tempat tersebut sudah ditemukan, pria ini akan melapor kepada tuannya.